Monica, Iksan, Muhammad Iksan, Kenzi, Olive. Kita sudah berdoa, sudah absen, itu artinya kita siap untuk belajar IPS hari ini. Tapi Ibu cuman baru lihat beberapa yang sudah ada bukunya. Yang lainnya silahkan keluarkan buku yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS ya. Oke, sebelum kita lanjut materi kita, siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Materi kita minggu lalu. Nenek moyang. Kita minggu lalu sudah belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Terus minggu lalu sudah kita bahas mengenai teori. Apa teori yang menyebutkan mengenai nenek moyang bangsa Indonesia? Ada yang masih ingat? Teori apa? Teori Yunan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau anak-anak Ibu perhatikan dulu gambar ini. Judulnya Keragaman Budaya Indonesia. Minggu lalu Ibu sudah kaitkan tentang provinsi-provinsi. Sekarang provinsinya Ibu lihatkan ada yang menggunakan pakaian dari Aceh. Terus ada juga rumah adat dari Sumbar. Kalau dari Sumbar, rumah adatnya apa? Gadang. Kalau Jateng? Joglo. Terus ini ketutup Papua. Siapa yang tahu rumah adat Papua? Honai. Apa? Honai. Honai. Kan dari setiap daerah ini berbeda-beda kan, baik rumah adat maupun pakaiannya. Ada nggak yang sama kira-kira dari setiap provinsi ini? Berbeda-beda. Di Indonesia itu berbeda-beda. Kalau sekarang Ibu tanya kira-kira kalau di kelas ini kita semua sama nggak? Nggak sama. Apanya yang nggak sama dari kita? Suku. Apalagi? Wajah, ciri-ciri tubuh. Terus apa lagi? Kulit. Apalagi yang tidak sama? Daerah. Oke, itu bentuk tubuh ya, tapi jangan disebut gepuknya. Oke, terus apa lagi yang berbeda? Berbeda-beda kan? Berbeda-beda itu apanya kalau yang sama dari kita? Ibu sama nggak kira-kira sama siapa namanya? Sama-samanya sama-sama perempuan. Tapi Ibu beda dengan suku kamu apa? Melayu. Kalau Ibu sukunya Bendang. Beda kan? Oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman masyarakat. Sekarang buka bukunya halaman 77. Sudah dibuka? Betul judulnya sama yang tertera di atas di papan tulis? Sama. Keberagaman sosial budaya di masyarakat. Sebelum kita lanjut ke penjelasan apa itu keberagaman, tentunya Ibu punya tujuan pembelajaran, karena kita belajar pasti ada tujuan. Ibu punya 6 tujuan pembelajaran, jadi Ibu mau nanti anak-anak Ibu di kelas 75 ini, yang pertama itu nanti kita akan mencari apa itu pengertian keberagaman sosial budaya. Lalu kita juga akan mengidentifikasi apa saja sih unsur-unsur dari keragaman budaya itu. Terus kita akan menganalisis faktornya, terus contohnya apa saja, dan nanti kita juga akan diskusi sama seperti pertemuan kemarin. Cuman kalau kemarin itu kreativitas, kalau hari ini kita akan berdiskusi. Jadi Ibu akan minta pendapat dari masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan bagi dua, ada tim pro dan kontra mengenai keberagaman sosial budaya. Terus yang terakhir, itu Ibu juga mau kalian bisa saling menghargai. Tadi kan Ibu sudah bilang kita berbeda-beda. Jadi dari perbedaan kita itu Ibu mau kita saling menghargai, tidak memaksa kehendak pribadi kita. Oke?
Oke, kita lanjut. Sebelum masuk materi, silakan anak-anak ibu saksikan dulu video ini. Oke, maaf sebentar ya. Oke, kita ulang. Kok nggak bisa ya? Masing-masing menghasilkan suara khas dan berbagai budaya Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan, satu tanah air, dan satu bangsa. Kesimpulannya adalah keberagaman Indonesia. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai video yang sudah kita tonton bersama-sama? Apa saja yang anak-anak ibu lihat dari video yang sudah kita lihat tadi? Keberagaman. Keberagaman. Apa saja yang berbeda-beda katanya? Budaya. Terus apa lagi? Agama. Terus alat musik. Terus apa lagi? Baju adat. Apa lagi? Rumahnya. Apa lagi? Tadi videonya sudah menunjukkan bahwasanya dia memperlihatkan setiap budaya itu berbeda-beda. Baik pakaian, rumah adat, agama, terus apa lagi? Kulit, terus? Jenis kelamin. Jadi anak ibu kira-kira apa itu pengertian dari keragaman sosial budaya? Tadi dia sudah bilang bahwasanya banyak yang berbeda-beda. Jadi kalau oke, pegang penanya semua, catat. Otak kita nggak setia, jadi percuma saja kalau mendengarkan, kalau nggak nyatat. Jadi pengertian keragaman sosial budaya adalah itu yang pertama beda apa? Beda bahasa. Kira-kira bahasa kita orang Minang sama bahasa di Jawa sama nggak? Beda. Makanya yang pertama itu bahasa. Terus bahasa kita sama orang Papua sama nggak? Beda. Jadi perbedaan dalam setiap negara itu unsur pertamanya ada unsur bahasa budaya. Masih ingat kelompoknya yang minggu lalu? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Nanti ya, tunggu ya. Tunggu ya. Silakan bentuk kelompoknya seperti yang minggu kemarin ya. Sekarang, ayo bergerak, angkat kakinya lagi, bentuk kelompok. Tunggu ya. Ayo, bentuk kelompoknya dulu. Ayo Bintang, pindah. Gitu sudah itu. Ayo itu paling belakang itu. Paling belakang sama Bintang.
Udah. Di kelompoknya lagi diskusi ya, jangan bahas kelompok lain. Pinjam dulu. Sudah 75 suaranya, bisa suara ibu aja yang terdengar. 75. Di kelompok 1, 2 itu pro. Tahu arti pro? Pro itu artinya setuju. Kalau kalian setuju, kira-kira apa pendapat kalian mengenai pernyataan yang sudah ibu tuliskan? Lalu kelompok kalian itu tim kontra. Kalian itu nggak setuju. Terus berikan di sini alasannya kenapa kalian nggak setuju mengenai pernyataan ini. Besar berdua nih yang warna biru, dua ini warna ini, kalian berdua warna hijau. Jadi semua mengeluarkan pendapatnya, oke? Oh, awak ketek suara gadang kalau lo ibu mah. Kalian berapa? 1, 2, 3, 10. Nah, ini kalian tim setuju tadi ya? Kamu berdua, sebentar ya. Setuju kan? Kamu setuju mengenai ini. Apa menurut kamu? Kenapa kamu setuju? Berdua, yang ini. Berdua, kamu sendiri. Ya, kamu berdua warna yang ini ya. Nih, kamu yang biru. Kamu yang ini. Oke, biar semuanya mengeluarkan pendapatnya. Jadi nggak hanya dia yang bekerja sendiri. Oke, paham? Pintu. Tidak setuju karena dengan cara pengawas tidak memperbanyak konflik tetapi menambah manfaat. Jadi siapa namanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan mewakili. Saya setuju budaya lebih banyak menimbulkan konflik daripada manfaat. Beragam budaya ini dianggapnya sebagai alat perjanjian bangsa dan keberagaman yang dibuat menjadi. Jadi kira-kira dari keberagaman ini sebenarnya menimbulkan persatuan atau perpecahan? Menimbulkan persatuan atau perpecahan? Persatuan. Nah, bisa persatuan, bisa perpecahan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah, sama-sama benar. Menimbulkan persatuan kalau bisa kita kelola dengan baik. Bisa menimbulkan perpecahan kalau tidak dikelola dengan. Kalian masih ingat dari awal pembelajaran hari ini? Ya, apa aja yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau ngomong? Nah, terus? Terus? Apa aja keberagamannya, unsur-unsurnya? Ada 7 tadi? Bahasa. Apa aja 7 unsur-unsur tadi? Bahasa, sistem pengetahuan, apa lagi? Kesenian nomor 7, betul tuh. Oh, apa lagi? Terus? Syakira, Talita tadi ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan